punya daya eksotika betul, dan thank you. Seksi. Yes. Dan for your information, Mas, saya merupakan salah satu OCD-er juga dari Kang Deddy Corbuzier. Betul. Jadi kurang lebih 2 bulan dari sekarang kalau saya kelihatan seperti wanita Kristiani ya, Mas ya. Jangan sampai meler-meler ya, Mas ya. Saya sudah coba segala macam diet, mau disuntik sana, suntik sini, sedot sana, sedot sini, sampai diet yang ekstrim menurut saya. Jadi di depan kulkas saya tempel Mas Tukul, mukanya Mas Tukul semua. Biar gak nafsu makan maksudnya. Biar gak nafsu. Nggak turun-turun juga. Yang ada darah tinggi saya tuh tinggi, Mas. Setelah saya download ya e-booknya dari Mas Deddy Corbuzier, disitulah pencerahannya. Thank you Mas Deddy. Dan no mah, Mas. Saya nggak lagi sakit mah, saya lebih ke sakit pah. Nggak beneran. No mah ya. Mah udah nggak ada lagi. Nggak, saya beneran. Ini serius saya. Itu masih punya nafsu juga. Tunggu saya pakai bikini pokoknya. Ya. Indonesia, I dare you to watch me in bikini. Aku bayangin ini orang apa ikan pesut. Oh, you boleh bilang itu sekarang. Tunggu nanti ya. Sekarang boleh langsung, entar. Langsing. Anyway. Kayak sate mochi loh. Luar biasa, tepuk tangan untuk Marcella. Marcella luar biasa. Ya, jadi lihat ya. Kenapa Mas? Enggak, ini kamu ngapain lagi? Ya kan rambut saya panjang. Jadi saya tidak mau ikut tren masa kini gitu loh, Mas. Tapi anyway, mari kita sambut rekan setia saya yang istrinya sering Mas tadi di kardus tadi. Bukan kardus, mungkin ya, apa? Sampai saya nyari isi saya kemana susu, nggak tahu kok ada gerak-gerak itu, nggak tahu di dalam itu. Mas Renaldi. Aku masih inget itu, nggak tahu alatnya taruh di mana sekarang. Mari kita sambut rekan setia saya yang walaupun bagaimana istrinya, bagaimanalah dia, tapi tetap dicintai oleh suaminya. Siapa lagi kalau bukan Ini penontonnya pada malam hari ini sangat bagus sekali. Jadi adrenalin saya dan teman-teman tuh semangat. Wow, thank you. Terima kasih penontonnya dari Politeknik Negeri dan juga dari yang tengah dari mana dan juga dari Wong Kebumen ya. Tunggu kehadiran Mr. Tukul jalan-jalan di Kebumen. Bentar lagi akan ke sana ya. Oke. Kalau sistemnya ketemu ya. Iya. Oke, Mas. Jadi saya. Iya tak dengerin. Ini sekali uppercut bahaya loh. Jangan salah. Olahraga apa yang belum pernah dia? Oh iya, semua ya terakhir sumur. Iya. Menang lagi, Mas. Menang sama suaminya. Terus beranak lagi. Excuse me. Iya. Anyway, Mas, perkenalkan saya punya adik, ya, namanya Miss Repot. Masih punya saudara? Masih. Kamu tuh ben betah-betah aku mah. Nanti kamu berubah cantik lagi loh kamu. Hey, nggak inget dulu deketin Eka. Nggak inget, mentang-mentang Eka udah blotet aja, menjauh dulu aja. Dulu pernah saya campakkan dulu. Jadi kan kita beralih ke Taman Fathahillah, ya Mas ya. Jadi Taman Fathahillah ini kan ada peraturan yang berlaku bahwa buang sampah di tempatnya. Ya iyalah, buang sampah di tempatnya. Ada tulisannya, buanglah sampah sama tempat-tempat. Buang kalian. Kita mau lihat seperti apa liputan adik saya Miss Repot. Mari sama-sama kita lihat. Kita pangana Pak Ora ya. Antara kombinasi Pekalongan dan Manado gitu. Bukan Empat Mata, jumpa lagi sama saya Miss Repot. Sekarang aku lagi ada di Taman Fathahillah Kota Tua. Nah, tadi aku jalan-jalan keliling-keliling, kayaknya di sini ada yang beda nih. Coba deh lihat deh, suasana nggak begitu rame, nggak begitu crowded, bersih dan juga kayaknya tertib.
Nah pemirsa, sebenarnya cukup bagus ya untuk menertibkan, membuat nyaman para pengunjung yang datang ke Taman Fathahillah ini. Tapi ada juga nih, kita harus tahu, kita harus tanya para pedagang kaki lima tentang sistem yang baru diterapkan oleh Pemprov DKI. Nah, seperti apa ya kira-kira? Langsung aja kita tanya, oke? Nah pemirsa Bukan Empat Mata, sekarang saya ditemani oleh cowok ganteng namanya Bapak Fedri Andri. Nah Bapak, aku mau tanya-tanya boleh nggak nih? Kan biasanya ya di sini kan banyak sekali para pedagang kaki lima ya. Tapi kan kalau aku lihat saat ini kayaknya udah tertib ya Pak, udah nggak ada di sini. Nah kira-kira itu mereka pada pindah kemana tuh Pak? Pedagang kaki limanya ini dipindahkan ke dalam 4 klaster. Klaster 1 ada di depan kantor imigrasi, di sebelah sana. Klaster 2 ada di sini, itu aksesoris. Ini klaster 2, aksesoris. Klaster 3 ada di sana. Oh, sebelah sana. Oke. Klaster 4 ada di pinggir kali. Oh, di pinggir kali. Oke. Yang pasti nggak di senternya Pak ya, nggak di pusatnya sini ya. Ini yang memang menjadi fokus untuk harus disterilkan dari pedagang kaki lima. Oke Pak Febriandi, terima kasih sekali penjelasannya. Itulah buat pemirsa di rumah yang mau datang ke sini udah tahu kan nanti kondisinya seperti apa. Ya, Mas Ade, aku dengar-dengar jadi sekarang sudah ada penertiban ya untuk pedagang kaki lima yang sekarang dibagi ke klaster-klaster ya tentunya ya. Terasa ada perbedaan nggak jualan di sana atau? Oh jelas, bisa dijelasin ke pemirsa di rumah apa aja tuh perbedaannya? Ya dari waktu jualannya juga kan agak sempit ya kan. Oh, lebih cepat? Ya, nggak seperti dulu kan bebas dari pagi bisa ketemu pagi lagi. Oke. Kalau sekarang kan buka dari jam 5 tutup jam 12 malam. Oh. Dari penghasilan pun berkurang. Ya. Berkurang ya. Kan Oke. nggak semuanya pedagang bisa dapat begini Kak. Cuma yang punya KTP DKI aja. Gitu. Terus ngomong-ngomong nih dengan peraturan-peraturan yang baru sekarang ini kira-kira Mas Ade secara pribadi setuju atau tidak? Ya kalau saya sih pribadi nggak setuju ya, karena banyak teman saya yang sekarang jadi pengangguran. Pengangguran ya? Iya, karena kan nggak semua bisa dagang, sekalipun dagang dia orang harus kucing-kucingan gitu loh. Oh, gitu ya. Dan Satpol PP semuanya pun petugas nggak segan-segan untuk ngangkut barangnya. Oke. Oke deh Mas Ade, makasih ya atas waktunya ya. Mudah-mudahan dagangannya laku hari ini ya. Jangan lupa sama Miss Repot. Dadah. The one I left while I was trying to condense everything that I meant. Now the moment is past. Not much sand in the glass, and I'm standing to lose my mind. Do you ever wonder what happened? Pak Asep di sini udah jualan berapa lama nih berdagang di sini? Oh, saya lama 32 tahun. Oh, 32 tahun. Lama banget ya, Pak ya? Iya. Terus dengan peraturan baru nih dari Pemda DKI untuk menertibkan Taman Fathahillah ini supaya para pedagang nggak lagi berjualan di tempat tengah-tengah ini, Bapak setuju apa enggak? Ya kalau memang itu peraturan pemerintah ya saya setuju aja. Oh, jadi Bapak secara pribadi setuju gitu ya supaya tempat ini jadi bersih, rapi gitu, Pak ya? Iya. Kalau memang itu peraturan pemerintah ya saya sangat setuju. Oh, setuju. Terus untuk Bapak sendiri kira-kira ada pengaruhnya nggak? Ya pengaruh ada. Ya Ada. biasa ada pendapatan gitu. Jadi kalau memang nggak bebas jualan ya jadi nggak ada pendapatan gitu. Oh gitu. Oke Pak, terima kasih Pak ya. Nah pemirsa Bukan Empat Mata, itulah tadi liputan saya tentang Kota Tua Fathahillah ini. Menarik ya, dan mudah-mudahan peraturan-peraturan yang baru di sini memberikan dampak positif khususnya bagi seluruh masyarakat yang sering datang ke sini. Oke, jangan lupa pemirsa saksikan terus liputan-liputan kita yang keren dan bombastis tentunya hanya di Bukan Empat Mata. Dadah! So, Ya, bagaimana Mas ya, pendapatnya? Senang sekali, memang kalau kita untuk bersih, pertama diawali dari diri kita sendiri, Yes. keluarga kita untuk menjaga kebersihan, Yes. lingkungan, dan semua kalau bersih itu enak dilihat. That's true. Makanya saya mohon untuk pemerintah daerah, provinsi, mau dimanapun Anda berada, kalau buang sampah, kalau perlu tuh truk-truknya tuh malam hari aja, nggak mengganggu aktivitas yang lain. Aroma-aroma wewangiannya itu Anda bikin nanti malam hari jam 12 malam sampai jam 6 pagi, jadi nyaman dan itu lancar begitu saja. Oke. Bersih kotanya, enak Thank dilihat. you. Ya. Thank you very much. Ya. Nah Mas,
bisa kita akan mereview kembali nih Oke, Mas. silakan. Beberapa clue Ya. yang tadi dibicarakan ya Mas ya. Ya, Silakan. Mungkin silakan monggo, ini luar biasa. Majikan nama Oke. ya silakan. Berdiri mungkin kamu bisa kan Mas ya? Bisa. Oke, pemirsa. Jangan macam-macam loh, kakinya berbulu loh. Lu maksudnya mau belain dia apa ngeledek juga sih? Ya namanya sahabat, mesti saya bela. Sahabat ngata-ngatain mulu. Silakan Pep. Buset kakinya ke muka. Oke. Clue yang pertama adalah kasar, yang kedua bulat, yang ketiga warna-warni, dan yang keempat bergerigi. Udah bisa menebak? Kira-kira ya. Marcella udah bisa ya? Bisa. Tahu dah. Bisa, Marcella? Kalau dia udah membayangkan yang bergerigi, dia udah tahu dia. Pemirsa, penasaran siapa dia yang jadi pemenangnya yang akan menebak isi komik ini? Kotak mikir. Saksikan terus di Bukan Pak Mat.